Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada makhluk seluruh alam, sehingga pada kesempatan ini kita masih menginjaki bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen bencana, ini adalah tugas kuliah prasyarat UAS kami. Jadi akan menjelaskan tentang artikel penerapan sistem keselamatan bencana kebakaran pada bangunan gedung rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dipersembahkan oleh Wiwita Handayani dan saya Zarni Hidayah. Jadi kami dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Apa sih tujuan dari penulisan kami ini? Jadi tujuannya adalah mengetahui tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran gedung Rumah Sakit M. Jamil yang termasuk dalam kategori Rumah Sakit Umum Pusat. Melalui serangkaian pemeriksaan sistem keselamatan bangunan rumah sakit tersebut dengan mengaplikasikan SNI 037017.2/2004 tentang pemeriksaan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung. Selanjutnya kita kupas definisi kebakaran. Apa sih definisinya? Yaitu definisi kebakaran menurut Debnaker yaitu suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. Definisi kebakaran menurut pengertian asuransi secara umum adalah sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata. Dan selanjutnya penyebab kebakaran. Ada 3 penyebab, ini 3 kelas. Yang kelas A disebabkan oleh benda-benda pada seperti kertas, kayu, karet, plastik, dan sebagainya. Kelas B yaitu penyebabnya adalah kebakaran yang disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak, tanah, dan spiritus. Selanjutnya kebakaran yang paling membahayakan kelas C adalah aliran listrik atau arus pendek. Selanjutnya dampak akibat kebakaran. Jadi penyelidikan terhadap kebakaran menunjukkan bahwa selama terjadi kebakaran dihasilkan sejumlah gas beracun dengan tingkat toksisitas yang rendah sampai yang mematikan. Jadi terbakarnya bahan bakar dengan kandungan oksigen yang cukup biasanya menghasilkan sesuatu yang terang yang disebut nyala api atau flame. Dengan hembusan angin yang kencang, nyala api ini dapat menyebar jauh dari sumber api itu sendiri dan mengakibatkan kebakaran di tempat yang lain, serta apabila mengenai korban akan mengakibatkan luka bakar. Kebakaran yang terjadi di gedung perkantoran, rumah atau hotel, panas yang dihasilkan akan berpengaruh sekali terhadap kesehatan, dari yang ringan sampai yang meninggal dunia. Selanjutnya sistem keselamatan gedung. Jadi sistem keselamatan gedung yaitu akan dilihat dulu tapak bangunan, apakah itu memenuhi persyaratan keamanan struktur. Selanjutnya sarana penyelamatan. Ini akses keluar pada saat terjadi kebakaran merupakan hal yang penting bagi pengguna gedung, sehingga sarana penyelamatan seperti tangga, rem kendaraan, dan lorong harus aman bagi lalu lintas penggunaan bangunan. Selanjutnya akan diperiksakan adalah sistem pemadam kebakarannya seperti apa di dalam gedung. Selanjutnya kita akan teliti lagi metodologi penelitiannya. Ya, dan dengan metode penelitian ini akan dihasilkan evaluasi kelengkapan tapak dari Rumah Sakit M. Jamil Padang. Selanjutnya evaluasi sarana penyelamatan gedung Rumah Sakit M. Jamil Padang. Selanjutnya evaluasi sistem proteksi aktif gedung Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dan yang terakhir adalah evaluasi sistem proteksi pasif gedung
Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Ini merupakan dari makalah kami, yaitu evaluasi kelengkapan tapak rumah sakit M. Jamil Padang. Bisa dilihat dari sumber makalah kami, yaitu sumber airnya, jalan lingkungan, jarak antar bangunan. Ini sudah ada keterangan-keterangannya yang sudah dievaluasi di tempat rumah sakit tersebut. Selanjutnya hidran halaman. Kemudian evaluasi sarana penyelamatan gedung rumah sakit tersebut. Jadi sarana itu adalah jalan keluarnya, konstruksi jalan keluar. Ini sudah disurvei di tempat, bisa kita lihat di gambarnya. Selanjutnya evaluasi sistem proteksi aktif. Jadi di sini dengan kata aktif bisa langsung digunakan seperti deteksi dan alarm. Selanjutnya SIAM connection atau oksigen, tabung air. Selanjutnya alarm kebakaran. Jadi selanjutnya pemadam api ringan atau PAR seperti alat yang di samping. Dan selanjutnya itu adalah hidran gedung. Ya, bisa kita lihat. Dan selanjutnya sprinkler. Selanjutnya adalah sistem pemadam luapan. Kemudian pengendali api. Selanjutnya deteksi asap. Dan kemudian pembuangan asap, lift kebakaran, cahaya darurat, petunjuk arah, dan itu sudah disurvei. Ada yang tidak lengkap dan ada yang lengkap. Contoh yang tidak lengkap itu adalah seperti sprinkler, tidak terdapat dalam gedung tersebut, padahal sprinkler ini sangat bisa menjamin agar api itu padam. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat dulu untuk pengujian evaluasi sistem proteksi pasif gedung Rumah Sakit Jamil Padang. Jadi yang pasif itu adalah akan ditinjau ketahanan api pada struktur bangunan, kompartemenisasi ruangan seperti apa, dan perlindungan bukaan. Ya, jadi itu evaluasi sistem proteksi pasif gedung. Kemudian selanjutnya kita akan membahas penelitian dan pembahasannya. Jadi dari sumber PU Departemen Pekerjaan Umum bisa lihat parameter KSKB. NKSKB adalah nilai keandalan sistem keselamatan bangunan tersebut. Jadi bisa dilihat bobotnya, kelengkapan tapak dengan bobot KSKB 25%, sarana penyelamatan 25%, sistem proteksi aktif 24%, dan sistem proteksi pasif 26%. Klasifikasi tingkat keandalan keselamatan bangunan. Jadi di sini terdata baik bila nilai NKSKB tidak kurang antara 80% sampai 100%. Cukup baik bila 60% atau bila cukup baik bila lebih dari 60% atau kurang dari 80%. Kurang bila NKSKB kurang dari 60%. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya dapat dilihat nilai keandalan sistem keselamatan bangunan pada setiap bangunan gedung di kompleks Rumah Sakit Jamil Padang. Adapun rekapitulasi hasil penilaian dari NKSKB pada setiap gedung dapat dilihat dari tabel sebelumnya di makalah. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai keandalan sistem keselamatan bangunan
sebagian besar adalah bernilai baik dan hanya sebagian kecil bangunan yang bernilai cukup. Adapun presentasi terhadap perbandingan NKSKB untuk semua bangunan gedung pada kompleks Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang sebagai berikut. Dengan kriteria baik, presentasinya adalah 92,59%, cukup 7,41%, dan kurang dari 00%. Selanjutnya kesimpulan yang bisa diambil dari tinjauan makalah kami adalah yang pertama, evaluasi NKSKB terhadap semua gedung rumah sakit M. Jamil Padang memiliki nilai keandalan sistem keselamatan bangunan lebih dari 80, yaitu 82,17, dengan kondisi fisik komponen keselamatan kebakaran yang dinilai baik berdasarkan standar jumlah, ukuran, kelengkapan alat maupun dari fungsi alat pada komponen kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, proteksi aktif, dan proteksi pasif bangunan. Dengan demikian, 27 gedung objek penelitian dapat digunakan secara optimal dan pengguna bangunan dapat perlindungan yang baik pada bahaya kebakaran bangunan. Dan selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah jika ditinjau dari presentasi NKSKB pada setiap gedung rumah sakit sekitar 92%, 92,59% gedung yang memiliki tingkat keandalan baik, sedangkan gedung sisanya mempunyai tingkat keandalan cukup dengan presentasi sekitar 7,41%. Pada pemeriksaan sistem keselamatan kebakaran ini tidak terdapat gedung yang memiliki tingkat keandalan kurang. Ada dua elemen yang tidak terdapat, yakni sprinkler dan lift kebakaran, sedangkan hindran serta deteksi dan alarm tidak berada dalam kondisi yang baik. Hasil tersebut cukup mengejutkan, mengingat kebanyakan gedung-gedung lebih banyak bertumpu kepada sistem proteksi aktif dalam penanganan keselamatan ke bangunan tersebut. Jadi kesimpulannya, yang keempat adalah berdasarkan tingkat risiko kebakaran gedung IPAL dan insinerator memiliki tingkat keandalan cukup, mempunyai tingkat risiko kebakaran yang tinggi, sehingga manajemen rumah sakit perlu memperhatikan secara khusus gedung tersebut. Sedangkan gedung instalasi pemeliharaan sarana yang juga memiliki nilai keandalan cukup mempunyai tingkat risiko kebakaran yang rendah. Jadi yang terakhir kesimpulannya adalah tool yang memiliki dirasa kurang efektif terhadap bangunan sederhana, yaitu bangunan dengan dimensi yang relatif kecil dan hanya memiliki satu buah lantai. Ini disebabkan adanya komponen pemeriksaan yang dirasa tidak cocok untuk kondisi bangunan yang ditinjau, seperti aturan mengenai landasan helikopter, dengan mengurangi bahkan menghilangkan dampak kebakaran gedung bisa tanggulangi menggunakan sprinkler. Dengan adanya sprinkler akan sangat mengawasi dan menyemprot titik kebakaran dan memberi alarm kebakaran jika terjadinya api yang cukup besar. Saran kami adalah dengan mengurangi bahkan menghilangkan dampak kebakaran gedung bisa tanggulangi menggunakan sprinkler. Dengan adanya sprinkler akan sangat mengawasi dan menyemprot titik kebakaran dan memberi alarm kebakaran jika apinya cukup besar. Dan terima kasih kepada para pembaca dan para kelas pengampu dari mata kuliah manajemen bencana ini. Saya tutup, dan sebelumnya saya mohon maaf jika banyak salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.